Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mitra Syamasiar dan sedapatnya kita kembali lagi Mitra di pengajian Ba'da Maghrib ya. Baik, untuk Mitra Syamasiar, bagi Mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita ataupun tentang kajian Islam, Mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86 1003. Dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Gus? Alhamdulillah orangnya sehat. Iya, tadi nyampe sini perjalanan macet Gus? Alhamdulillah enggak nih. Nggak naik apa Gus? Naik sendal tadi. Tadi pesawat siapa di luar Gus? Oh, itu kayaknya pesawat capung. Ulang kali. Baik, untuk pembahasan kita hari ini apa Gus? Hari ini pembahasan dari kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Pertanda Orang Berakal. Iya, baik silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, permintaannya semoga Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayah Mami dan Ayah Pandu. Mudah-mudahan selalu beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala harapannya, doanya, cita-citanya Allah ijabah dan juga banyak duitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Gangga, hari ini pembahasan kita Mukhtarul Hadis yang berjudul Pertanda Orang Berakal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, diciptakanlah dengan sebaik-baiknya ciptaan. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Kemudian Allah memberi tugas ciptaan ini sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya yang lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam ayat tersebut, para malaikat bertanya, mengapa kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi seakan lebih mulia dari mereka yang selalu bertasbih dan memuji Allah. Padahal manusia akan melakukan kerusakan dan saling membunuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang segala ciptaannya. Penciptaan ini juga agar makhluk seperti jin dan manusia selalu beribadah kepada Sang Pencipta.
Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa karena diberi banyak kelebihan. Ia diberi hawa nafsu, dianugerahi akal untuk mengendalikannya. Berbeda dengan malaikat yang tidak diberi nafsu, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan binatang hanya diberi nafsu dan insting tanpa diberi akal. Kemuliaan ini menjadikan manusia pantas sebagai khalifah di muka bumi. Akal merupakan anugerah paling tinggi nilainya. Dengannya manusia bisa berpikir, beriman kepada Sang Pencipta, berkreasi, dan mampu memilih antara yang baik dan yang buruk. Sebagaimana makhluk Allah, manusia diciptakan dengan anatomi yang sebaik-baiknya. Salah satu keistimewaannya diantaranya adanya organ dalam tubuh manusia yang sangat menentukan, yaitu otak, sebagai sentral kendali yang mengontrol seluruh gerakan dan indera manusia. Organ yang menyimpan data, pikiran, panca indera, dan sensasi, sehingga jika kita analogikan dalam dunia IT seperti perangkat keras yang di dalamnya ada perangkat lunak dengan berbagai kandungan isi. Saya tidak akan membahas anatomi otak dengan bagian-bagiannya serta fungsinya di dalam otak besar dan otak kecil, karena makhluk lain termasuk binatang juga memiliki otak, tetapi kita akan melihat dari sisi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal pikiran atau yang disebut al-aqli. Ini menuntun ke alam kesadaran diri sebagai manusia yang beriman, berpikir, berinovasi, serta mampu menganalisis sesuatu yang baik dan yang buruk. Keimanan adalah kolaborasi antara akal sehat yang merupakan hasil kemampuan otak dalam mengolah data dan peristiwa. Dengan hati nurani serta jiwa yang bersih, manusia diminta selalu berpikir dari mana dia berasal, untuk apa ia diciptakan, dan kemana ia akan pergi sebagai tujuan hidupnya. Akal jualah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kesadaran sebagai manusia akan membawanya memahami keterbatasan akal dalam memikirkan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam meyakini dan memahami agama tidak bisa hanya menggantungkan kemampuan akal, namun harus dibarengi dengan keimanan dan hidayah ilahiyah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rujukan utama untuk memahami kaidah-kaidah agama, dan akal adalah rujukan kedua. Akal hendaknya digunakan untuk memahami makna wahyu, bukan sebaliknya, di mana wahyu diukur atau dianalisis dengan keterbatasan akal. Dengan pendekatan ini niscaya akan menghasilkan ketakwaan dan sifat bijaksana, serta membawa manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam artinya yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tiada akal seperti kebijaksanaan, dan tiada warok seperti mencegah diri dari maksiat, serta tiada keutamaan seperti akhlak yang baik. Keselarasan dari ketiga hal yang disabdakan Rasulullah SAW tersebut akan menciptakan keselarasan hidup yang didambakan setiap insan. Disadari akal pikiran seseorang memiliki keterbatasan dalam memahami sifat-sifat ilahiyah. Manusia yang selalu mengagungkan kemampuan akalnya sering tergelincir ke pemikiran liberal, bahkan kondisi yang demikian bisa menjadikan ia murtad. Jika semua menyadari segala sesuatu memiliki batas kemampuan termasuk akal manusia,
Hendaknya kemampuan akal ini dipadukan dengan keimanan sehingga bisa membimbing diri menjadi pribadi baik yang sadar kodratnya sebagai makhluk Allah yang termulia. Sangat disayangkan jika anugerah akal ini disia-siakan dengan tidak digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi sesamanya, atau bahkan sebaliknya untuk menciptakan kerusakan di muka bumi atau memunculkan pemikiran-pemikiran tercela. Ini menjadikan manusia mendurhakai Tuhannya. Dalam hadis qudsi disebutkan, Ibna Adama auti rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Rawahu Abu Naim an Abi Hurairah. Hai Ibnu Adam, hai keturunan Adam, taatlah kepada Rabbmu, maka kamu termasuk orang berakal, dan janganlah mendurhakainya, karena kamu akan dinamai seorang yang jahil. Akankah kita menyia-nyiakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal untuk sesuatu yang dilarang olehnya, dan kita gunakan untuk memikirkan dan mengentengkan pendapat yang menjauhkan diri dan menantang terhadap apa yang telah difirmankannya. Bahkan terkadang kita menggunakan kemampuan akal untuk menghalalkan perbuatan yang haram atau sebaliknya. Semoga generasi mendatang dapat memanfaatkan kekuatan dan kecerdasan akal serta kebersihan hati, sehingga terlahir generasi unggul untuk membangun negara ini, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Syamasiar, silakan bagi mitra yang ingin bertanya seputar pembahasan kita ataupun di luar tema ya tentang kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor 0813 kali 86.003 di nomor WhatsApp ya, ataupun kita buka line telepon di 8847711. Ini sudah ada pertanyaan datangnya dari Firdaus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan katanya bunuh diri itu adalah tindakan yang dilarang sama Allah atau bahkan dibenci sama Allah. Lantas mengapa ketika ada seseorang yang ingin melakukan bunuh diri, Allah tidak memberikan pertolongan atau tidak melarang supaya malaikat tidak mencabut nyawa seseorang itu karena dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah? Gimana tuh Gus? Baik. Dalam firman innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah diri kita kalau bukan diri kita sendiri yang merubahnya. Jadi dalam kehidupan ini untuk melaksanakan kebaikan atau keburukan ya tergantung kita. Berbicara Allah memberikan petunjuk, pasti Allah memberikan petunjuk karena itu kekuasaan Allah yang memberikan atau maha memberi petunjuk, yaitu yang disebutnya Al-Huda. Apabila ada orang bunuh diri, tadi pertanyaannya kok Allah diam aja, kok malaikat diam aja. Percaya atau tidak, semua makhluk bahkan yang non-Islam pun mendapatkan petunjuk ataupun nasihat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung disampaikan oleh para malaikat. Akan tetapi seorang makhluk itu mau nerima atau tidak tergantung dia. Jadi biasanya orang yang gantung diri itu dia terlalu banyak mendengarkan bisikan setan, akan tetapi tidak mendengarkan bisikan atau ajakan atau nasihat daripada yang baik-baik, salah satunya yaitu dari orang yang baik ataupun malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertanya kok Allah diem aja, Allah nggak pernah diem untuk makhluknya menjadi lebih baik, karena Allah yang menciptakan kebahagiaan. Allah tidak pernah untuk menentukan makhluknya mendapatkan kesedihan. Kesedihan itu dilakukan atau didapati oleh manusia atau makhluk sendiri karena kelakuan diri sendiri. Sedangkan Allah menyarankan untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan. Apabila ada orang yang tidak mau mendapatkan kebahagiaan, yaitu dia terbujuk, terhasut oleh makhluk-makhluk yang zalim, maka dia lebih dominan kepada keburukan.
sayang sangat disayang apabila diri pribadi kita yang menjalani hidup ini, kalau kita banyak menjalankan nasihat yang buruk, akan tetapi mengabaikan daripada nasihat yang baik. Jadi intinya Allah selalu memberikan petunjuk dan para malaikat pun selalu mendampingi makhluk Allah untuk menempuh atau bertemu atau menjalankan kepada kebaikan. Iya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bima. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya nih di luar tema, hukumnya ziarah kubur setiap hari ke makam orang tua Gus? Setiap hari Iya. hukumnya Iya. lah bagus itu boleh. Mhm. Kalau ziarah setiap hari ke makam orang tua boleh, akan tetapi begini kalau jaraknya jauh, pertama ya jangan tiap hari karena kita ada kesibukan yang lain. Yang kedua ada kesibukan, ada pekerjaan, ada kebiasaan-kebiasaan yang lain, ya tidak bisa ya. Itu kalau kita lebih mendominankan untuk ziarah tiap hari, takutnya kalau ngerugiin diri kita jangan. Buat apa? Karena apa? Kalau kita ziarah itu kan melihat bukti dari bahasa kita main ke rumah orang, lihat rumahnya nih. Nah, lihat orangnya, cuma orang kan di dalam. Kalau lihat rumahnya apa, kita bisa bersihin kuburannya, kita rapihin dan lain sebagainya. Sedangkan di rumah ataupun di kuburan sama hakikatnya. Kita syariatnya minta ampun kepada Allah, mendoakan almarhum atau almarhumah, hakikatnya Allah yang ngampunin daripada doa-doa kita, atau dosa-dosa dia diampunin, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ziarah tiap hari dan bisa ada sambut, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi kalau mengganggu aktivitas yang lain jangan. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya Gus, misalnya dengan kita doa aja dari rumah, nggak mesti datang ke kuburan, itu sama aja. Sama aja nih. Soalnya yang diminta, bahasa gini, orang yang sudah meninggal itu dia tidak butuh kita kasih makanan nih. Kuburan kita kasih makanan, apa namanya itu, martabak. Iya. Kata emak kita, nggak butuh begini, dikasih air tuh. Kalau butuh buat apa? Yang dibutuhkan dia, waktu itu kita pernah bahas pembahasannya bagaikan dia di tengah lautan nih. Apa yang diminta atau diharapkan adalah doa. Kalau bentuk hakikatnya di sana itu seperti dia di atas di tengah laut, dia butuh minimal ban. Nah, ban ini adalah bantuan dari anaknya, sanak family, saudaranya. Minimal ban, maksimal misalkan dapat kapal, itu lebih enak. Kalau di tengah laut dia bisa naik kapal kan, jadi tidak tenggelam, tidak tersia-sia dan lain sebagainya. Maka kalau ngedoain dari rumah udah afdol, udah utama. Nah, bedanya kenapa sih kita harus ke kuburan ziarah? Satu, biar kita melihat kuburannya. Maksudnya hikmahnya yang pertama, kita bersihin nih. Kalau kita sayang orang tua, hilangkan kuburannya, bala aja. Nah, yang kedua, ini kepada pribadi kita, bahwasanya orang tua kita mati atau siapa yang mati, dan kita akan mati gitu. Nasihat yang kedua yang paling angkat untuk siapapun kayaknya nggak siap gitu. Tapi ini adalah nasihat buat kita yang masih hidup, yang minimal banget. Oke, kita ingat bahasanya, kita akan nyusul. Oke, kadang-kadang kita cuek tuh kalimat, tapi minimal banget kita lihat kuburannya, kita bersihin, itu minimal itu. Baik, selanjutnya ini ada Angga. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ketika kita sedang berjamaah, ada satu makmum yang suara bacaannya terdengar juga dengan makmum lainnya, hingga membuat makmum lainnya merasa terganggu? Baik. Sunnahnya ketika berjamaah seorang makmum itu bukannya kosong suara, tapi sunnahnya itu dia mengencangkan sendiri, tapi hanya minimal kuping dia sendiri itu yang dengar, dan sebelah kanan sebelah kiri itu dengar, harus dengar. Tapi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu ganggu. Ya bisa bahasa gini nih, cara bisik-bisik teman. Bismillahirrahmanirrahim itu begitu sebenarnya bagus, cuman Bismillahirrahmanirrahim ganggu. Jadi kalau ada orang kayak gitu, lebay itu bang, itu kok. Jadi lebay. Kalau yang disarankan, yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kayak orang berbisik. Jadi
Kita orang namanya berbisik cuman kanan kiri dan itu nggak ganggu orang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doang. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ganggu bilang lebay lo gitu. Lagi salat gue. Gitu. Iya benar. Soalnya gini ya, oke, khusus tingkatan tinggi nih. Minimal fokus yang buyar nih. Diskut. Iya. Gitu. Misalkan Allahu Akbar saya sholat di sebelumnya Bismillah. Apalagi maaf ya, ada yang belanggu dikit di pasir-pasir. Bismillah. Gitu, jadinya kan kita aduh gitu kan, jadi aduh aja dah. Makanya minimal kita sunnahnya itu nggak kayak aku ngikutin sunnah kayak orang berbisik gitu. Boleh gak ditepak tangannya? Pak. Nggak boleh. Jadi pentingnya itulah pentingnya kita alhamdulillah di agama ini ada pertanyaan dan ada jawabannya nih. Jadi pada dengar pentingnya mencari ilmu dan kita tahu ilmu itu. Jadi mudah-mudahan orang yang kayak gitu pun dengar tuh. Iya. Maksudnya sering sholat berjamaah, ya bagus banget sholat berjamaah dong. Tapi kalau tahu tata caranya lebih canggih gitu. Iya. Keren. Baik, selanjutnya ada Irwan Dodi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, apakah di alam kubur atau barzah ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar bisa selancar di dunia atau kita bisa jawab tergantung amal kita? Setuju. Jadi mati kita, pertama mati ya, pas lagi ajal itu tergantung kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita minimal mengucapkan baik ataupun zikir ataupun baca Al-Quran, insya Allah husnul khotimah. Tapi dengan catatan ketika kita sudah sering baca Al-Quran, sudah sering ngomong yang baik, berkalimat yang baik, cukup kita bangga karena kita terbiasa. Jangan bangga untuk nyombongin orang, takutnya ketika mati Allah gede sama kita. Jadinya sering baca Al-Quran pas lagi mati gitu. Nah makanya bangganya cukup kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah terbiasa. Tapi jangan sampai bangga karena kita merasa lebih baik, lebih bagus. Dan yang kedua, ketika di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka dan lain sebagainya itu saya belajar dari guru-guru saya, itu pun tergantung dari kebiasaan kita di bumi ini, di dunia ini. Kalau kita di dunia minimal di sholat ya, man rabbuka, di siapa Tuhanmu, dalam sholat ada tuh Allahu Akbar, takbiran pertama tuh Allahu Akbar. Man nabiyuka, ketika atahiyat Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada. Terus ketika ditanya man imamuka Al-Quran, kita sering baca dalam sholat kan surat Al-Fatihah, surat-surat yang lain kita bisa baca Al-Quran. Secara otomatis lisan kita kalau sudah terbiasa dan kita mohon perlindungan Allah, yang terpenting itu mohon perlindungan Allah, yaitu rahmat atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kemudahan di alam kubur ketika ditanya oleh para malaikat, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tuh sebagian orang Islam yang dibacakan talqin. Kenapa? Karena kenapa dibacakan talqin gitu? Karena dalilnya jelas, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Jadi liang lahat itu masih nuntut ilmu nih. Nah, makanya dibaca talqin. Nah, dibaca talqin itu isi tadi di kalimat itu, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man ikhwanuka dan lain sebagainya. Sehingga itu si almarhum dalam kubur dengar. Nah, itu salah satunya kita ngajarin, semoga diberikan kemudahan ketika ditanya oleh malaikat dia bisa menjawab. Gitu. Iya, baik. Sekarang sudah ada pertanyaan ini, panjang banget ini. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan dari Ketua Banten. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya soal perceraian Gus. Jujur kalau bicara soal perceraian itu adalah perbuatan yang dibenci dan tidak disukai Allah ya. Pertanyaan saya, apa hukumnya bagi kaum laki-laki atau perempuan yang selalu melakukan nikah cerai atau pernikahan itu cuma dijadikan pelarian nafsu saja? Udah gitu aja Gus. Baik. Pernikahan itu adalah bahasanya pokoknya ini
sifat manusiawi dan ini adalah sifat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus nikah? Tujuannya satu. Yang pertama, maksudnya tujuan yang pertama agar biologis tersalurkan. Yang kedua, dalam hubungan biologis dia diikat dengan halal, dengan sah dan lain sebagainya, maka menjadi ibadah nih. Nah, yang ketiga, ini menimbulkan keharmonisan sehingga dia memiliki kasih sayang dan lain sebagainya, dan dia memiliki keturunan, bahkan dia memiliki untuk pandangan hidup, pengen begini harus begini dan sebagainya. Inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ada orang yang nikah, kalau bahasa orang pacaran, jadian putus nyambung gitu. Iya, benar. Nah, ini kalau pacaran sih bodo amat lah gitu. Tapi kalau orang nikah, maka ini sama saja mempermainkan pernikahan. Bukan hanya dibenci, takutnya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Cerai aja, cerai. Ya bahasanya kan cerai kan gak mungkin cerai mulu nih. Iya. Cerai aja tuh. Itu dibenci, apalagi mempermainkan pernikahan. Nauzubillah, jangan sampai kita mah gitu. Ya intinya ya pernikahan itu adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah, dan ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kan tadi ke khalifah itu dia memiliki nafsu, memiliki akal, jadi nafsunya diimbangi dengan akal, akalnya diimbangi dengan keimanan sehingga pernikahan itu bisa baik, dan khalifah di muka bumi ini jadi baik karena dia yang mimpin atau yang jadi khalifah itu orang yang beriman dan mempelajari ilmu agama sehingga tidak berbuat kezaliman, kerusakan di muka bumi ini. Intinya begitu. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa hukum bagi laki-laki memakai cincin emas putih? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Baik. Yang dibolehkan untuk lelaki itu maksimal di perak aja nih. Ya. Kalau untuk emas atau emas putih atau intan ada nih. Iya, ada intan. Intan berlian gitu, itu nggak boleh. Itu pakaian khusus wanita. Nah, bahkan pernah saya dengar dari seorang dokter, apabila laki itu, jadi dia sistem kedokteran, dia keilmuan lah. Kalau laki pakai cincin itu, maka dia terjadinya cepat kering kulitnya, terus bisa menimbulkan banyak penyakit dan lain sebagainya. Sedangkan kalau wanita itu bagus karena cincin itu, emas itu dia menyedot penyakit dan tidak maksudnya seorang wanita itu bagus pakai cincin emas atau intan dan lain sebagainya karena dia efeknya adalah kesehatan untuk seorang wanita. Tetapi kalau untuk dirinya seorang laki nggak boleh karena takutnya kulitnya kering dan lain sebagainya. Ini menjadi kesehatannya yang terganggu. Apalagi dalam hukum Islam tidak boleh, sutra aja tidak boleh, emas putih atau emas sebutannya emas hijau dan lain sebagainya, pokoknya emas nggak boleh. Nah, makanya kalau ada pernikahan itu kan lelakinya warnanya doang emas nih. Iya. Nah tapi kan bukan emas itu. Oh gitu. Iya. Nah, kan begitu. Ataupun misalkan dalam pernikahan sama-sama emas ini, boleh, tapi jangan dipakai mulu, ditaruh. Iya. Gitu. Nah, bagusnya biar kalau bahasa anak milenial sekarang, lu pakai cincin, lu buktiin sama orang kalau lu udah nikah, danjen gitu. Ya bagusnya jangan yang emas. Waktu saya nikah tuh sama istri saya emas, saya bukan. Gitu. Jadi karena apa? Biar saya bisa pakai itu nih. Nah, walaupun emas putih juga tetap nggak. Iya, sama aja kan emas nih. Gitu. Apalagi emas putih. Iya. Kalau Mas Pandu? Itu saya mau mulai setting di situ tadi. Yang boleh diikat di tangan kita emas Jawa boleh itu. Alhamdulillah saya udah punya di rumah. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Syabasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok ya bisa di hari Senin ya Gus ya. Bisa kita bergabung kembali. Tanggal 1. Tanggal 1 iya. Ya iya banget. Maksudnya saya sebelum tutup. Iya. Pokoknya tahun depan insya Allah kita ketemu. Ya. Maksudnya gitu. Setahun lagi nih kita. Iya, tahun depan. Baik, terakhir silakan menutup Gus. Baik, Mitra Gangga, ini spesial di malam Jumat. Insya Allah di hari Senin sudah tahun baru di tanggal 1 tuh.
Mudah-mudahan di tahun 2023 ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kasih sayang kepada kita sehingga kita tambah baik, tambah senang, tambah bahagia dunia akhirat. Dan 2024 mudah-mudahan menjadi tahun yang emas buat kita, sehingga derajat kita, harta martabat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan karunia rahmatnya sehingga kita bisa menjadi orang yang senang, orang yang bahagia di dunia akhirat, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Baik mitra gangga, kita jangan pernah tinggalkan masjid, musola, dan majlis ta'lim ataupun pesantren di sekeliling kita. Kita syiarkan agama kita melalui kita mendukung dan mengisi daripada perjuangan musola, masjid, pesantren, majlis ta'lim di sekeliling kita. Yang kedua, kita jangan pernah memandang orang sebelah mata walaupun berbeda keyakinan, walaupun berbeda penampilan. Kita pelan-pelan memperbaiki diri kita, berkhusnuzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi baik dan bisa menjadi rahmat buat seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan harapan kita, tujuan kita, cita-cita kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting biar sehat walafiat, banyak duitnya, dan bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.